Selamat sore. Jadi di sini kami mau menjelaskan mengenai distribusi kontinu di mana melanjutkan penjelasan dari distribusi diskrit yang tadi. Di sini kami dari kelompok 12. Sebelumnya kami mau memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Karina Kusuma Pramita dan NPM 220320 10 Saya Adenova Ramadhani, NPM 220 320 10193. Saya Baira Gita Gisia Tatila dengan NPM 22198. Saya Aisyah Tita Zafira, NPM 22206. Saya Mayu Saputra dengan NPM 220 320 10218. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai distribusi normal atau Gauss. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi normal atau Gauss. Nah, jadi distribusi normal merupakan fungsi probabilitas yang menunjukkan adanya distribusi atau penyebaran suatu variabel. Nah, fungsi dari distribusi normal tersebut biasanya dibuktikan oleh adanya grafik simetris yang disebut kurva lonceng atau bell curve yang menandakan adanya suatu distribusi yang merata, sehingga kurva akan memuncak di bagian tengah dan melandai di kedua sisi dengan nilai yang setara. Next. Nah, ada juga ciri-ciri dari distribusi normal atau Gauss, yaitu yang pertama, teori distribusi memiliki nilai mean, median, dan juga modus yang sama. Oleh karena itu, distribusinya sering disebut dengan unimodal. Kurva distribusi bisa bersifat simetris dengan bentuk lonceng atau bell curve. Yang kedua, ada nilai rata-rata atau mean, merupakan nilai dengan standar deviasi untuk menentukan lokasi dan juga bentuk distribusi tersendiri. Lalu yang ketiga ada jumlah luas daerah yang terletak di bawah kurva normal memiliki nilai 1. Di antaranya adalah setengah pada sisi kanan dan juga setengah pada sisi kiri. Hal ini juga berlaku ke seluruh distribusi probabilitas kontinu. Next. Rumus dari distribusi normal bisa dilihat pada tabel di samping. Next. Syarat distribusi normal atau Gauss yaitu deviasi standar sangat berharga di dalam data yang terdistribusi secara normal, sehingga deviasi standar juga dapat digunakan untuk menentukan proporsi nilai yang mana termasuk ke dalam sejumlah deviasi standar tertentu dari rata-rata. Di dalam distribusi normal, sebanyak 68% terdapat pengamatan dalam kisaran kurang lebih min 1 standar deviasi dari rata-rata. Pada 95% dalam kisaran kurang lebih min 2 standar deviasi, dan 99,7% dalam kisaran kurang lebih min 3 dari rata-rata. Penilaian atau properti digunakan Penilaian atau properti tersebut merupakan bagian dari aturan empiris. Aturan empiris tersebut digunakan untuk menjelaskan adanya presentase data yang termasuk ke dalam jumlah tertentu pada deviasi standar dari nilai rata-rata atau mean untuk kurva berbentuk lonceng. Next. Contoh soal dari distribusi normal yaitu dari 100 responden didapatkan harga rata-rata untuk angka motivasi kerja yaitu 75 dengan simpangan baku 4. Yang ditanyakan yaitu yang pertama, berapa jumlah responden yang mendapatkan nilai 80 ke atas. Yang kedua, berapa nilai responden yang dapat dikualifikasikan 10% dari nilai tertinggi. Jawabannya yaitu yang pertama, mencari nilai Z yaitu 80 min 75 per 4 didapatkan hasil 1,25 dari tabel kurva normal, didapat luas ke kanan yaitu 10,56%. Jadi jumlah respondennya adalah 10,56% dikalikan dengan 100, yaitu ada 11 orang. Lalu yang kedua ada batas kualifikasi 10% tertinggi, yaitu 50% min 10% sama dengan 40% dari tabel diperoleh 1,28 karena SD tertinggi 4, maka untuk 1,28 SD sama dengan 1,28 dikalikan 4, yaitu sama dengan 5,12. Jadi skor tertingginya 75 ditambah 5,12 sama dengan 80,12. Next.
Distribusi eksponensial. Definisi dari distribusi eksponensial adalah distribusi probabilitas waktu antara peristiwa atau kejadian sukses dalam proses Poisson. Distribusi eksponensial mempunyai banyak nilai praktis, terutama dalam hal yang berhubungan dengan waktu. Misalnya waktu tunggu, waktu hidupnya suatu alat, atau lamanya jangka waktu sampai suatu alat berfungsi, dan lamanya percakapan telepon, dan sebagainya. Ciri-ciri distribusi eksponensial yang pertama mempunyai nilai variansi, yang kedua mempunyai nilai Mean, yang ketiga peluang yang terjadi pada suatu percobaan memengaruhi selisih waktu yang terjadi pada percobaan tersebut, yang keempat pencarian pada distribusi eksponensial menggunakan variabel random, yang kelima memiliki standar deviasi yang sama dengan rata-rata, yang keenam mempunyai nilai beta lebih besar dari 0. Jadi rumus distribusi eksponensial terdapat pada gambar. Nah, grafik distribusi eksponensial juga. Contoh soal distribusi eksponensial yang pertama, ubah acak X menyatakan namanya jangka waktu lampu pijar merek AX berfungsi, ternyata EXP 1500 di mana satuannya dalam jam. Tentukan peluangnya satu lampu pijar merek AX yang dipilih secara acak dapat berfungsi lebih dari 1600 jam. Jawabannya ada di gambar. Distribusi C kuadrat. Definisi dari distribusi C kuadrat adalah pengujian hipotesis mengenai perbandingan antara frekuensi observasi atau yang benar-benar terjadi atau aktual dengan frekuensi harapan. Distribusi ini termasuk dalam statistik non-parametrik, yaitu distribusi di mana besar-besaran populasi tidak diketahui. Distribusi chi-square setting digunakan untuk melakukan analisis statistik di mana informasi tentang populasi atau jika asumsi-asumsi yang dipersyaratkan untuk penggunaan statistik parametrik tidak terpenuhi. Ciri-ciri dari distribusi C kuadrat yang pertama selalu positif, yang kedua DF sama dengan K-1 di mana K adalah jumlah kategori, jadi bentuk distribusi chi-square tidak ditentukan banyaknya sampel, melainkan banyaknya derajat bebas. Yang ketiga, bentuk distribusi chi-square menjulur positif, semakin besar derajat bebas makin mendekati derajat normal. Rumus dari distribusi C kuadrat ada di gambar. Ini contoh grafik distribusi C kuadrat. Contoh soal distribusi C kuadrat. Selama ini manajer pemasaran sabun mandi Harum menganggap bahwa konsumen sama-sama menyukai 3 warna sabun mandi yang diproduksi, yaitu putih, hijau, dan kuning. Untuk mengetahui apakah pendapat manajer tersebut benar, kepada 12 orang responden ditanya warna sabun mandi yang paling disukainya. Berikut adalah data yang berhasil dikumpulkan. Jawabannya ada di sini. Untuk yang selanjutnya itu ada mengenai distribusi T atau distribusi student. Next. Jadi distribusi T atau distribusi student itu merupakan distribusi sampling yang digunakan untuk pengujian statistik dengan kondisi ukuran sampel yang relatif kecil. Dengan menggunakan distribusi ini, kita bisa melakukan pengujian statistik untuk memperkirakan parameter yang tidak bisa, seperti standar populasi dengan cara menggunakan distribusi sampel untuk mengubah standar deviasi populasi tersebut. Next. Untuk yang selanjutnya, yaitu ada pun ciri-ciri dari distribusi T atau distribusi student ini. Yang pertama, yaitu apabila dilihat dari sampelnya, sampel yang diuji ini berukuran jumlahnya itu kurang dari 30 sampel. Kemudian yang kedua, yaitu apabila dilihat dari kemiripannya, distribusi ini itu mirip seperti distribusi normal atau distribusi Z.
Kemudian yang ketiga yaitu apabila dilihat dari bentuknya, distribusi T ini memiliki bentuk lonceng dengan luas daerah total seperti distribusi normal standar. Nilai rata-ratanya 0, standar deviasi distribusi T ini lebih besar jika dibandingkan dengan distribusi Z. Kemudian selanjutnya yaitu ada pengaruh terhadap jumlah sampelnya. Jadi semakin besar jumlah sampel pada distribusi T, bentuk distribusi ini akan semakin mendekati distribusi normal. Dan parameternya itu, V-nya itu lebih besar daripada 0. Next. Kemudian di sini ada rumus dari distribusi T student. Jadi rumus yang pertama itu berlaku jika dalam soal itu diketahui standar deviasinya. Di situ X bar atau X topi itu menyatakan rata-rata dari sampelnya, kemudian dikurangi dengan rata-rata populasinya, dibagi dengan standar deviasi, dan dibagi lagi dengan akar dari jumlah sampelnya. Kemudian yang kedua, yaitu ada rumus yang kedua, yaitu jika standar deviasinya itu tidak diketahui dengan menggunakan asumsi sampel, yang kita gunakan memiliki distribusi standar normal, di mana nilai rata-ratanya itu 0, dan nilai variansnya itu 1, di mana rumus kedua itu menggunakan nilai dari simpangan baku bukan dengan standar deviasi. Bisa next. Kemudian selanjutnya di sini ada tabel dari distribusi T atau distribusi student. Di sini bisa dilihat pada bagian atas itu kan ada kurva. Kurvanya itu mirip seperti kurva yang ada pada distribusi normal. Tetapi dia luas yang diarsir itu berada di bagian sebelah kanan. Kemudian di sini pada tabelnya itu menyatakan ada jumlah alfanya dan V-nya. Next. Kemudian selanjutnya yaitu ada kurvanya. Gimana sih bentuk kurvanya? Jadi kurvanya ini pada bagian kanan dan kirinya itu berbentuk simetris, di mana pada bagian tengahnya itu ada 0. Kemudian di sebelah kanan ada T alfa dan di sebelah Jadi kan di sebelah kanannya itu yang positif, jadi sebelah kirinya itu yang negatif. Jadi sebelah kirinya itu adalah min T dari alfanya itu. Yang diarsir itu adalah probabilitas atau luas kurvanya. Kemudian alfa yang di sebelah kiri dan kanan itu pasti akan bernilai sama. Jadi dia peluang dari T yang kurang dari T alfa akan sama dengan T yang kurang dari minus T alfa. Nilai dari 1 min T alfa itu sama dengan minus T alfa. Bisa next. Kemudian selanjutnya itu ada contoh dari distribusi T student. Jadi yang pertama itu ada misalnya ada variabel random T diketahui berdistribusi T dengan derajat kebebasan V-nya itu 10. Jadi tentukan nilai TA agar probabilitas di sebelah kanan itu bernilai A-nya itu 0,05. Jadi itu bisa dilihat pada tabel, bisa disesuaikan kalau V-nya itu 10 dan A-nya itu 0,05, maka bisa dilihat hasilnya itu akan memperoleh 1,812. Itu tinggal langsung dilihat dari tabelnya aja. Next. Kemudian selanjutnya ini ada soal yaitu apabila dia itu diketahui simpangan bakunya. Jadi suatu pabrik bola lampu yakni bola lampunya akan bertahan menyala rata-rata selama 500 jam. Untuk mempertahankan nilai tersebut, tiap bulan diuji 25 bola lampu. Bila nilai P yang dihitung terletak antara min T 0,05 dan T 0,05, maka pengusaha pabrik tadi akan mempertahankan keyakinannya. Kesimpulan apa yang seharusnya dia ambil dari sampel dengan rataan 518 jam dan simpangan bakunya yaitu 40 jam. Dari tabel distribusi T diperoleh T 0,05 yaitu sebesar 1,711 dan untuk V sama dengan 24. Jadi pengusaha tadi akan puas dengan keyakinan bila sampai 25 bola lampu memberikan nilai T antara min 1,711 dan 1,711. Jika rata-rata populasinya itu sebesar 500 dan simpangan bakunya itu 40, maka bisa tinggal langsung diinput ke dalam rumus. Itu tinggal 518 dikurangi 500, kemudian dibagi dengan 40, dan dibagi lagi dengan akar dari 25. Dan diperoleh hasil yaitu 2,25. Jadi nilai T itu
dihitung itu tidak berada di antara min 1,711 dan 1,711, tetapi dia itu nilai itu jauh di atas 1,711. Sehingga pengusaha tadi itu dapat menyimpulkan bahwa produksinya akan lebih baik daripada dugaannya semula, atau dengan kata lain, rataan umur bola lampunya akan lebih dari 500 jam. Bisa next. Kemudian ada distribusi F. Next. Jadi di sini ada definisi dari distribusi F. Dalam teori probabilitas dan statistik, distribusi F ini merupakan distribusi probabilitas kontinu, di mana F juga dikenal dengan sebutan distribusi F-Snedeker atau distribusi Fisher-Snedeker. Distribusi F seringkali digunakan dalam pengujian statistik antara lain analisis varians dan analisis regresi. Distribusi ini dipakai untuk membandingkan dua varians yang berpopulasi normal. Next. Kemudian di sini ada ciri-ciri dari distribusi F. Jadi distribusi F itu bernilai kontinu. Hal ini berarti bahwa distribusi F itu nilainya bisa jadi tidak terbatas antara 0 sampai positif tak terhingga. Kemudian yang kedua yaitu ada distribusi F bersifat tidak dapat bernilai negatif. Jadi nilai terkecil dari F itu adalah 0 dan selalu positif. Kemudian yang ketiga yaitu ada bentuknya tidak simetris. Semakin besar suatu jumlah dari derajat kebebasan yang ada pada pembilang dan penyebutnya, distribusi akan semakin mendekati dengan distribusi normal. Dan yang keempat yaitu ada bersifat asimptotik, yaitu di mana semakin besar nilai dari X-nya, kurva itu akan semakin mendekati sumbu X tetapi tidak akan pernah menyentuh. Next. Kemudian selanjutnya yaitu ada rumus dari distribusi F. Jadi rumusnya itu bisa dilihat dari slide, di mana F itu menyatakan variabel acak yang memenuhi F lebih besar daripada 0, dan K itu sebagai bilangan tetap yang harganya bergantung pada derajat V1 dan V2-nya. Kemudian V1 itu derajat kebebasan antara varians rata-rata sampel sebagai pembilangnya, dan V2 itu derajat kebebasan dalam keseluruhan sampel sebagai penyebutnya. Next. Kemudian di sini juga ada rumus jika untuk FA V1 V2, untuk FA-nya dengan derajat kebebasan V1 V2, rumusnya bisa dilihat pada slide. Kemudian selanjutnya yaitu apabila dia ada simpangan bakunya. Simpangan baku pertama dan simpangan baku kedua, varian sampel acak ukuran N1 dan N2 yang diambil dari dua populasi normal. Masing-masing varians itu, maka dia akan menggunakan rumus yang ada pada slide. Bisa next. Kemudian di sini ada kurva dari distribusi F. Jadi lambang FA atau nilai F tertentu itu adalah peubah acak dari F-nya, sehingga di sebelah kanan terdapat luas daerah sebesar alfa. Ini digambarkan dengan daerah di sebelah kanan gambar. Bisa next. Jadi selanjutnya ada tabel distribusi dari F. Di sini ada yang menyatakan daerah di pembilangnya sama daerah menyatakan di bagian penyebutnya. Bisa lihat pada tabel. Bisa next. Kemudian selanjutnya itu ada contoh soal. Jadi variabel random F itu memiliki distribusi F dengan derajat kebebasan itu 10 dan V2-nya itu juga 10. Tentukan nilai dari FA sebesar F-nya itu lebih besar daripada FA, yaitu sebesar 0,05. Jadi bisa dilihat pada tabel itu, kan dia derajat kebebasannya itu 10 pada pembilang dan penyebutnya. Jadi bisa didapat yaitu sebesar 2,978. Itu tinggal langsung dilihat pada tabel distribusinya aja. Next. Jadi sekian dari hasil paparan kelompok kami mengenai distribusi kontinu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.